Beli Lola ini ternyata tidak di Bali nyalon, tapi di Sulawesi Tengah gitu. Banyak orang Mungkin apa pertimbangan beli tidak pede di Bali, tidak merasa mendapatkan kursi atau bagaimana? misalnya punya program unggulan, ngaben masal, metatah gratis. Itu saya udah rangkai semua. Yang umat muslim ada sunatan massal. Sudah, semua saya sudah list itu. Siapapun orang yang duduk di DPD dengan diberikan kewenangan seperti sekarang, belum bisa berbuat maksimal. Tapi kalau kita lihat AWK katanya bisa berhasil gini, gimana pandangan beli terhadap AWK? Berhasil di media sosial. Terkait dengan mantan istrinya beli dia Uli yang sering diajak sama Widi Widiana gitu. Aduh. Dengan Pak Made Arimbawa Lola. Wih, beli kemarin agak heboh nih beli. Dia yang panggil beli aja ya biar kelihatan lebih akrab. Beli satu dapat dua. Beli duda itu deh. Yang sambil merokok boleh beli ya? Dadi. Boleh tadi dia. Yang punya rumah siapa? Pang lebih nyaman anak di sana gitu. Boy podcast kok sambil merokok ada. Boy, angin mau apa nang sing orang. Ngajak liu. Jak liu kayak Nah, ada demen kini, demen gitu. Oke. Gimana kabar Pak D? Sehat. Beli Lola. Ini baru kemarin sampai dari Jakarta. Oh, kemarin Jakarta. Selama 3 hari rapat koordinasi nasional partai ke Bapiluan untuk bisa mengetahui secara besar, garis besar target 2024 seperti apa. Oh, rapat Hanura nih. Ya, Oh, oke. Bicara Hanura tuh. langsung mau bicara target. Jadi makanya kenapa wajah saya cerah. Partai Hanura di kalangan survei masih di bawah. Tapi semua kader-kader partai seluruh Indonesia sudah semangat sekali dan optimis kembali ke parlemen di tahun 2024. Oke. Optimis sekali. Ini bicara Hanura nih, kader beli Lola Wayan Setiawan ade Mekah dulu yang Hanura nih tiba-tiba ke Nasdem gitu. Gimana beli? Sebenarnya kan saya nggak mau mengomentari itu. Oke. Karena ada berita kan beliau sekarang jadi artis kan. Ya, kan beli di sinir itu viral tuh beritanya tuh. Oh, tuh saya punya ketua nyalagnya di Sulteng gitu. Makanya saya jadi kabur gitu kan. Ya artis TikTok itu. Yang bagi lagi ngomongan yang jelek kalau saya menjelekkan politisi nggak enak. Iya. Sama-sama politisi. Tapi yang tepuk cara kacang koma. Apa dah kacang koma? Cernik tapi gede bungut. Itu pelawak. Ampun bayar ampun. Bukan kalau Nasdem tuh nak nelpon raga. Win, Yan cangkal ke kene gitu. Dia orang apa ya harus siap membuli nih soal Lius yang demen ya Anis siap sengkan gitu ya udah gitu. Nah, semua partai itu baik. Semua partai itu punya anggaran dasar rumah tangga. Dan tujuan berpartai itu semua untuk mesejahterakan rakyat. Untuk berjuang bagaimana itu semua partai sama. Tetapi khusus yang disampaikan tentang beli Wayan ini kan, saya sebenarnya baru pertama sekali loh ketemu. Oh, baru sekali ketemu. Ya, seminggu yang lalu sebelum berangkat. Waktu dia ke Hanura itu Pak D nggak tahu. Nggak tahu. Itu kan kewenangannya DPC. Iya. Kan berjenjang ini DPC, DPD, DPP. DPC ini mempunyai tugas untuk menyiapkan kader-kader partai yang maju di tingkat kabupaten, provinsi, di DPD. Habis itu yang mengajukan calon dan menetapkan untuk calon DPR RI tingkat pusat, itulah ada DPP, itu ada jenjangnya. Jadi saya pun ini jujur ini. Ya. Saya dikasih tahu sama temen namanya Yoga. Suatu ketika dia nganter ke bandara, Li, tahu nggak Li?
itu yang di Jog Bali itu yang viral-viral itu. Yang berjuang tentang tajen-tajen tuh. Ya, ya. Yang mana ya? Coba-coba lihat. Saya lihat sambil di mobil kan. Oh ini orangnya. Nyalon Hanura nih beliau. Tadi bising nama. Ketua sing nama. Oh gitu. Oh bagus lah kalau memang ada yang mau. Kan sekarang agak sulit cari calon. Karena mau nyari nyalon ke Hanura udah bersyukur sekali. Iya, iya. Nah seminggu yang lalu sebelum berangkat ke Jakarta, dia podcast di Hanura Bali Channel. Barona Bali Official. Podcast saya juga datang ke kantor pas. Kan lama saya nggak ke kantor. Dia ada podcast. Nah, saya ngobrol, saya ancungi jempol loh dia. Weh, Liwayan, saya pengagum Anda loh, saya bilang. Saya senang melihat bagaimana Anda menyampaikan sesuatu yang ada nak ngomong, bibirnya itu tanpa terkunci, itu kejujuran. Maksudnya tanpa terkunci itu gimana? Kalau ada yang bicara ada jeda patah itu pasti ada omongan, apalagi lirikan matanya itu tidak memandang mata lawan untuk berbicara. Itu body language kan. Tapi kalau sudah lancar itu keluar benar-benar itu apa adanya. Saya bilang begitu. Masalah tentang tajen, dia mengungkapkan itu tentang legal. Saya bilang kalau tajen ini ada dua. Tajen ini yang mau dilegalkan yang mana? Saya bilang gitu. Tajen judi apa tajen budaya? Udah pasti tajen judi itu maksudnya. Kalau tajen judi sudah ada payung hukum yang pasti tidak bisa ada peraturan di bawahnya yang bakal untuk melanggar daripada undang-undang yang itu pasal 303 KUHP. Itu jelas sudah ada, judi kan dilarang. Iya, iya. Tapi maksud Wayan Setiawan itu kan kenapa masih ada gitu kan? Itu kan ya sama seperti mana telur sama ayam duluan keluar. Kan memang udah budaya kayak gitu. Tetapi ada suatu, saya bilang sama beliau, yang perjuangkan ini boleh. Tajen budaya, buatkan tajen itu seperti entertainment. Seperti entertain. Itu udah maksudnya. Seperti panggung barong-barong yang ada seperti itu dibuatin. Kayak kasino gitu modelnya. Iya. Di sana pertarungan judinya ada, tetapi bukan judi-judi yang seperti yang sekarang dilakukan begini. Orang nanti pada saat itu dibuatin panggung besar begitu. Habis itu semua pakai pakaian adat. Itu jadi pendapatan yang sangat luar biasa. Seperti di Thailand itu. Di Thailand itu ada yang namanya tiger itu. Yang orang telanjang keluar dari alat kelaminnya benang banyak, habis itu ada botol minuman dibuka push gitu. Iya, itu penontonnya 20 tahu nggak, bayangkan 80 dalam 1 jam. Nah 1 jam ini yang parkir ini yang mau nonton ini sekitar lagi berapa 80 kali berapa itu. Iya. Berani orang nonton menunggu itu sampai 2-3 jam. Itu pertunjukan itu berapa tiketnya setiap hari itu ditawarkan seperti itu. Saya membayangkan kalau tajen seperti itu kan. Maksudnya Wayan Setiawan emang begitu kan? Tapi jangan pure judinya kalau beli Wayan menyampaikan kan pure judinya. Judinya maksudnya. Judinya pure-nya. Kalau saya nggak menyampaikan pure judinya, pure entertainment. Oh, pertarungan ayamnya gitu maksudnya. Pertarungan ayamnya, habis itu tamu-tamu nonton dengan tempat eksekutif, ada AC-nya, dia nonton begini. Oke. Berarti seperti sistem bioskop lah ya. Bioskop entertain. Kita menonton ayam gini. Iya. Tamunya menonton. Tapi kan orang itu ke Tajen tuh nggak, kalau kita bicara budaya di Bali ya, orang ke Tajen tuh kan nggak nonton ayam bertarung aja. Kan tujuannya kan untuk metoh gitulah istilahnya. Makanya kan saya bilang tajen judi apa tajen budaya. Kalau mau mengajarkan tajen budaya, mau dijual bahwa ada suatu budaya tajen yang pakai senjata ada di Bali. Tamu-tamu kan datang ini. Itu bisa paket wisata.
Oke, paham. Jadi terus entertain yang beli Lola setuju? Tajan budayanya? Itu budaya itu. Budaya. Tajan judinya nggak setuju? Nggak setuju saya. Kok gitu? Nggak setuju bagi saya itu, bagi penyuka Tajan ya silakan. Tapi kan banyak. Saya juga hobi loh. Kan banyak yang suka sama Tajan. Saya suka. Nah itu udah maksudnya. Tapi saya. Kenapa beli nggak setuju? Karena dibuatkan aturan pasti. Kalau dibuatkan aturan kan, coba ya, mau membuat peraturan daerah untuk melegal Tajan. Kayak gimana caranya? Di mana pola pikirnya? Mau buat perda sedangkan undang-undang sudah ada yang melarang itu. Kan nggak bisa. Mau ngomong apa? Misalnya kalau undang-undangnya direvisi, nggak bisa ya? Itu kalau merevisi undang-undang tidak segampang. Semua fraksi itu tidak bisa. Hanya satu partai yang bisa. Itu udah saya sempat tanyakan, apakah bisa Pak Yan? Orang di DPR tuh saya ngidang besek kan ngomong harus setuju, harus minimal 50% plus 1 kan. Itulah kekuatan saya melobi gitu katanya. Nggak bisa. Pengalaman beli di DPD nggak segampang itu melobi gitu ya. Yang namanya pasal 30 KUHP itu, apalagi undang-undang itu sudah lama ada, itu susah direvisi. Misalnya kalau ada tetap ada gini, tapi dikecualikan di Bali, misalnya ada perda itu nggak bisa juga. Begini, yang perlu dilestarikan, geser isunya, jangan Tajan judinya dibeginikan. Geser ke Tajan budaya. Coba bayangkan itu, di Denpasar ada 2 tempat, di Kelungkung ada, di Bangli ada. Menawarkan. Tapi kan itu menurut dia nggak realistis beli. Meskipun ada begitu, yang sing ada sing bang nak metoh itu nyingkang mau balik gitu. Tajan ini jani je bang menjalan tapi jangan abang aturan. Maksudnya Setiawan itu duitnya kalau bang majalan, duitnya itu ke oknum-oknum, setoran sogoan itu maksudnya. Oh, kalau mau gelar Tajan begini bayar sogoan sekian juta, sekian puluh juta itu. Itu yang ingin dihilangkan. Kalau dilegalkan, duit sogoan itu masuk ke kas negara gitu maksudnya dia. Itu masalah individu, bukan. Tapi kembali lagi, apakah bisa kan gitu? Tidak bisa kalau judi itu tidak bisa. Makanya kenapa ada setoran? Karena biar tidak dibubarkan. Ya kan gitu kan maksudnya. Jangan yang menyalahkan yang menerima setoran. Kan perspektifnya kan begitu. Nah, kalau beli sekarang ngadang Tajan, saya jadi yang tukang tangkap, saya tidak menyebut beli misal polisinya gitu. Saya tidak mau menyebut polisi. Ya, artinya ya sekarang story ke saya. Kenapa Anda story ke saya? Biar Tajan saya aman. Jadi maksud Wayan Setiawan itu saya biar nggak apa-apa saya nyetor asal ke kas negara gitu. Ada untuk yang ada undang-undang melarang mendelap ke kas negara, sama seperti narkoba. Narkoba kan dilarang. Iya. Habis itu narkoba makanya ganja ini sulit sekali gini ya. Legal ya. Jadi kan nggak boleh itu. Yang namanya artinya, sudah melanggar. Idenya Wayan Setiawan itu menurut beli tidak realistis gitu. Realistis dan jangan dibicarakan. Karena omong bodoh betul-betul. Iya. Saya dengar di DPR kan sempat juga dibahas seperti itu. Makanya kalau Wayan Setiawan dengar podcast ini bisa debat aja. Yang lagi debat ngajak Wayan, coba lagi menep. Iya bang ngomong tapi lagi menep. Bin nutur kan sama dengan mukul nol. Kalau debat, kalau berdua itu debat kusir jadinya gitu maksudnya. Kan lebih baik kan saya sudah bilang enggak usah dibicarakan itu lagi. Karena sudah ada yang namanya payung hukum yang tidak bisa. Masalahnya kan polisi tidak menerapkan undang-undang itu yang dimasalahnya. Pasal 30 dilarang judi tapi judi masih gitu kan. Kan ada gimana ya? Ruwet ngomong ini sih. Kalau masalah, makanya saya akui beliau itu orang ya, artinya saya kagum dengan kejujuran, ketulusan. Kalau ini ditempa oleh orang yang benar, seorang politik, dan dia ada mentor politik yang benar mengarahkan, dia akan jadi speaker yang bagus. Karena itu beliau itu sudah ada tanda-tanda di parlemen akan bicara. Karena kalau di
Kan sudah saya bilang, jadi anggota dewan kabupaten provinsi DPR RI legislatif, uang negara, uang daerah dikeluarkan untuk membayar bibirnya gitu. Ya. Artinya namanya speaker. Dia bersuara, mempunyai itu harusnya tugas dibandingkan ada anggota dewan yang nggak ngomong-ngomong. Padahal dia yang dibayar itu bibirnya untuk bicara, menyuarakan hati rakyat. Yang dibayar dari uang negara, uang kas daerah membayar untuk berpikir siapa? Staf ahlinya. Jadi anggota dewan punya staf ahli. Betul. Urusnya nih gitu. Nah, jangan staf ahli baru didapat. Kalau DPR RI dapat staf ahli 5 orang. Oh, memang dapat kita? Per orang dapat. Siapa yang menentukan kita atau? Anggota itu sendiri menentukan siapa staf ahli yang akan mendampingi. Nah, yang mendampingi itulah orang pinter-pinter cari, jangan keponaan angon. Demisane angon. Ya. Adi ini angon staf ahli yang sing senawang ujang-ujang pang masuk gaji ini kerja. Bila perlu cari orang yang memang berkompeten, doktor yang memang dia sekolah di tingkat sampai punya titel tinggi untuk menjadi keahliannya beliau itu mengisi anggota dewan itu sendiri. Diajak untuk berdiskusi, akan berketemu rapat dengar pendapat dengan menteri terkait, kan begitu. Sesuai dengan komisi masing-masing. Nah, itu sebenarnya. Nah, Wayan yang saya bilang balik lagi, itu dia udah ada tanda-tanda seorang anggota dewan yang mau speaker. Makanya kalau di parlemen, di legislatif itu mau bicara kasar, mau bicara apa-apa nggak ada. Nggak ada. Memang nggak apa-apa. Yang penting jangan main fisik aja, jangan lempar-lemparan. Iya. Kalau hanya sekedar bicara, nggak apa-apa. Nah, ini kembali ke Wayan, dia nggak tahu sebenarnya, nggak tahu kenapa kok saya mencalonkan di Sulawesi Tengah. Dia tuh nggak tahu. Karena sebelum saya ke Sulawesi Tengah itu ada rapat loh di daerah dengan teman-teman DPC. Gimana saya? Kamu punya ketua saya, mau mendapat suara apa menjadi kursi? Beda itu, mendapat suara atau mendapatkan kursi. Artinya mendapatkan suara, dapat suara tapi nggak terpilih. Oke. Tapi kalau mendapatkan kursi, kan secara otomatis sudah dapat suara, kan gitu nih. Kalau dapat suara belum tentu kursi. Menurut Beli Lola, Wayan Setiawan ini akan dapat kursi apa enggak dia? Gimana ya? Karena dinamis, tidak bisa diprediksi ya. Garis tangan modelnya gitu ya. Garis tangan. Ya, kalau semua memang itu garis tangan. Kalau memang sudah kehendak dari atas dia akan tercapai jalan, diberikan jalan. Diberikan jalan. Nah, yang penting udah cara bermain itu. Patuh jero Ismaya kan udah gini-gini, tiba-tiba ada aturan, tiba-tiba nggak bisa gitu ya. Kan? Itu garis tangan. Makanya kan saya bilang, dia nggak tahu proses kenapa saya sampai di situ. Itu ada proses. Proses yang panjang. Tidak serta-merta saya memikirkan untuk apalagi ini medan baru, medan pertempuran yang tidak seperti Bali. Di sana itu satu kabupaten lebih luas daripada Pulau Bali. Di mana? Di Sulawesi Tengah. Nah, ini pertanyaan banyak orang di Bali setelah ada beritanya, setelah mundurnya Wayan Setiawan itu kan semua jadi tahu. Beli Lola ini ternyata tidak di Bali nyalon, tapi di Sulawesi Tengah gitu. Banyak orang mungkin apa pertimbangan Beli tidak pede di Bali, tidak merasa mendapatkan kursi atau bagaimana? Masyarakat semua kan udah tahu. Di Bali ini ada 9 kursi. 9 kursi ini dipegang sama PDIP udah 6 kursi kan. Sudah 6 kursi. 6 kursi, Golkar 2, 1 Demokrat. Kalau saya melihat dengan kacamata politik kan udah merahnya bukan gimana, merah pekat. Ya kan, kawan-kawan PDIP sudah menguasai. Nah, oleh sebab itu bukan saya nggak mau nyalon di Bali. Maksudnya, kalaupun kita mendapat 150.000 suara di Bali, belum tentu dapat kursi. Belum. Oke. Nah, mungkin bagi yang belum paham nih, Bli, kan nggak semua paham politik kan. aturannya. Nah, gimana sih aturannya? Harga kursi kan di Bali sekarang kalau nggak salah pemilihnya udah hampir 4 juta. Ini mahal sekarang. Oke. DPT bertambah, tetapi kursi masih tetap 9 kan. Jadi kan harga kursi naik nih.
Nah, sedangkan saya di partai kemarin sudah banyak saya mencari tokoh-tokoh. Minat sekarang masyarakat Bali untuk tokoh-tokoh mencalonkan diri ini sedikit sekarang. Agak sedikit. Orang Bali untuk jadi anggota dewan sedikit. Agak gitu. sedikit karena kemarin kena ada kasus COVID-19 mungkin ini ya. Okay. Ekonomi agak turun, baru mau mulai mengembalikan modal sekarang agak sedikit. Makanya saya rapatkan dulu teman-teman, gimana ini? Teman-teman punya saya sebagai ketua, tokoh di partai, mau saya dapat suara pada kursi beli. Nah, kenapa saya memilih Sulawesi Tengah? Masyarakat banyak yang tidak tahu, selama saya berhenti tidak lagi menjabat, saya ada di Morowali Utara bisnis di sana. Oh, beli kebanyakan di sana. Kebanyakan, udah 4 tahun saya di sana. Oh, beli tinggalnya di sana. Iya, pulang lagi anak-anak di Bali toh. Pulang lagi, balik lagi ke sana, di sana 2 Bahkan minggu. sampai punya istri pun di sana. Belum. Kalau belum kan berarti ada tanda-tanda kan. Oh gitu. siap. Oke. Ya, terus habis di sana saya punya kawan Bupati Morowali Utara. Oke. Itu kawan baik, dia Korwil Hanura. Hanura besar loh di Sulteng. Oke. Hanura besar. Nah, sebelum ke bahas Hanura besar, nah di Sulteng ini banyak orang Bali ya berarti banyak. ya? Berapa pemilih di sana? Kalau nggak salah sekarang data sekitar 180.000. 180.000 pemilih nih. Bali. DPT. Oke. Tapi saya berani maju di sana itu tidak serta-merta saya melihat kan medannya ini, waduh. Tahu nggak? Saya datang terbang, saya turun ke Palu menuju Parigi Motong 4 jam. 4 jam. Habis itu mau saya ke Luwuk. Jam 12 malam saya berangkat dari Parigi Motong sampai Ampana, Poso jam 7 pagi. Coba bayangkan. Dari Ampana menuju Luwuk itu lagi 5 jam. Kalau enggak jiwa petempur dan umur masih muda begini, barangkali sebelum pemilihan udah tewas loh. Oh, berarti jumlah pemilih di Sulawesi itu berapa jadinya, Beli? Kalau total Sulawesi Tengah itu? Kalau nggak salah sekitar 3 jutaan sekarang. 3 jutaan. 7 kursi. Ini secara umum Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Tapi kalau orang Balinya 180 gitu. 180.000. 180 ada di 2 kabupaten yang mendominasi besar, Parigi Motong dan Luwuk Banggai. Di Luwuk ya. Kalau Morowali itu apa? Morowali Utara itu kabupaten. Kabupaten Morowali Utara yang tempat smelter nikel GNI itu. Habis itu Morowali, Kabupaten Morowali. Ada juga orang Bali di sana. Kota Palu, Donggala, Sigi, Toli-Toli, Banggai Kelautan, Banggai Kepulauan. Pokoknya kalau dilihat dari medan pertempuran, mungkin 50 kali lipat tenaga yang harus dipersiapkan dengan mencalonkan di Bali. Maksudnya 50 kali lipat tenaga yang disiapkan di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah. Daripada di Bali. Kalau di Bali. Nah, kenapa Beli yakin akan dapat kursi kalau di sana itu sekarang pertanyaannya? Jadi biar kenapa saya bicara begini? Jadi semeton-semeton Bali yang ada di Bali, yang ada di Sulawesi Tengah, di tempat saya mencalonkan diri ke sana itu jadi pertempuran ini tidak seenak yang dibayangkan. Pertempuran yang cukup melelahkan. Saya lalui itu. Terbang dari Bali menuju Palu ke Parigi Motong hampir 4 jam. Habis itu dari Parigi Motong ke Ampana mau cari Luwuk ini lewat Poso itu 7 jam. Dari Ampana menuju Luwuk itu 5 jam. Mencoba bayangkan. Kalau di Bali kan 1 jam udah bisa dapat sibuk keramu berapa? Iya. Perjalanan Buleleng Bali Utara ke Bali Selatan ya 2-3 jam. 2-3 jam. Oke. Ini benar-benar dan tidak ada kalau mau ada pesawat gitu misalkan ada saya ada uang. Saya akan pakai pesawat gitu. Saya pakai pesawat. Nggak ada. Bisa ya. Nggak bisa pesawat nggak ada. Terus pakai mobil. Ada macet nggak di sana macet?
Kalau macet sih enggak. Cuman macet-macet itu gara ada longsor. Ada longsor kemarin, sekarang buka tutup gitu. Ada longsor di ruas jalan di Poso ada, yang di Parigi Motong juga ada. Jadi kenapa berani bertempur ke sana gitu? Itu pun medan yang baru dan baru ingin memperkenalkan diri, karena kenapa berani bertempur di luar Bali, karena satu nilai yang sudah saya miliki, yaitu popularitas. Yaitu seluruh masyarakat Bali Trans di sana tidak lagi saya memperkenalkan ini siapa. Siapa gitu. Ini Bli Lola. Bli kalau turun di sana masyarakat kenal Bli Lola. Kenal dan semua kepingin masyarakat itu ngajak mampir. Ayo Bli di sini nah. Karakter masyarakat di sana dengan di Bali sini sama nggak? Sama orang Balinya sama. Cuman karakternya itu karena di daerah Trans. Maksudnya orang Balinya sama itu maksudnya? Kan daerah orang Bali, Transbagis ke sana kan sama-sama orang Bali. Orang Bali yang ada di Bali beda. Karakter orang Bali di sana itu karena sudah bahasanya pun dialek itu. Tapi bahasa Bali aja gitu. Ada yang bahasa Bali dan ada juga semua saudara Bali yang lahir di sana itu nggak bisa bahasa Bali juga ada. Tapi dia biasa sembahyang itu biasa. Dan juga ada Bali Hindu, ada Bali Kristen ya ada. Gitu. Dan saya pun baru tahu ada orang Bali yang di Parigi Motong ini yang pertama kali datang ke sana itu pada saat penjajahan Belanda loh. Jadi ada komunitas semeton Bali di sana yang bukan trans. Berarti memang sudah ada di sana gitu? Iya, maka saya pun heran. Berarti ini orang semeton Bali bukan program pemerintah dalam program transmigrasi. Memang orang Bali yang dulu saya cerita sama ada orang tua itu, kalau nggak salah umurnya sekitar 80-an. Bagaimana dia naik kapal berminggu-minggu sampai di sana. Sangat pokoknya saya mendengar cerita waktu ini nggak ada sekitar 2 minggu yang lalu saya ngobrol. Kan saya senang mengorek sesuatu hal yang belum banyak orang tahu kan. Iya. Makanya masyarakat Bali, kalau saya dalam dunia transmigrasi kan keluarga saya keluarga trans. Keluarganya Bli keluarga transmigrasi. Banyak sekali. Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung pada tahun 63 kena Blabar Agung itu. Gunung Agung meletus kan habis semua itu. Iya. Yang sekarang jadi proyek PKB itu, Galian C itu. Itu desa dulu itu. Nah, setelah tahun 63 ada Gunung Agung meletus, habis itu di kejadian politik kembali G30 SPKI, paceklik ini. Akhirnya program pemerintah kalau nggak salah 72, 73 udah mulai itu. Nusa Penida banyak sekali. Jadi kalau di transmigrasi kebetulan saudara-saudara saya bajaknya di Lampung. Di Lampung, transmigrasi Lampung. Di Lampung, bukan di Sulawesi. Bukan di Sulawesi. Nah, kalau di Sulawesi ini, kalau misalkan di sana ini lucu-lucu sekali, kalau misalkan orang dari Nusa bahasa Nusanya. Masih gimana dialek Nusanya gitu. Logat Nusanya masih dipakai. Nah, itu nih. Dan dulu saya memperkenalkan diri di Transmigran waktu saya jadi anggota DPD 2 periode kan punya program yayasan itu kalau mau menjelang Galungan saya tur memberikan hiburan gratis ke semeton-semeton Bali. Pernah ke Lampung, pernah juga ke Sulawesi, pernah juga di Kalimantan gitu. Artinya saya ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat Bali. Tapi tidak pada saat sekarang saya berkampanye saja ngomong begini gitu loh. Pada saat dulu waktu DPD sudah melakukan itu hanya sekedar hiburan, memberikan hiburan gratis, konser sama pelawak saya ajak ke sana. Itu banyak orang tahu di Lampung, banyak orang tahu. Nah, jadi kenapa saya di sana? Walaupun ada orang Bali di sana, saya kan sebagai anggota DPR RI kan tidak mengotak-ngotakkan orang Bali, orang Muslim, orang Kristen enggak. Makanya apa yang kembali ke dibilang Wayan Setiawan kok nyalonnya di Sulawesi Tengah. Nah, saya enggak ada melanggar konstitusi. Ya, yang dimasalahin yang sama dia kan ini Lola ketua DPD Hanura Bali tapi nyalon di Sulteng. Nah, ketua DPD Bali. Nah, itu saya jujur ya, jujur. Jangankan Wayan yang teriak begitu. Banyak yang pasti ya. DPP. DPP. Iya, di partai. Saya dihadapkan begini sama ketum. Kadek. Kenapa kamu bisa berpikir Sulawesi Tengah?
ketum mau dapat suara apa mau dapat kursi? Ya kursi dong. Ya kalau kursi saya harus 2,5 dong. Hitungannya, saya hitung. Hitungannya bagaimana? Seperti ini Tom. Kita punya Korwil, bupati. Artinya yang namanya sudah murdaning jagat kan popularitasnya sudah luar biasa di kabupaten itu. Kita punya wali kota Palu. Ketua DPD Hanura Sulawesi Tengah. Jadi kan ada modal perjuangan partai di 2 kabupaten ini akan luar biasa. Nah, ditambah sekarang dengan pemilih-pemilih di mana yang bisa, dan sejarah di Sulawesi Tengah itu pernah dapat kursi setiap 5 tahun DPR RI. Dan sekarang saya diberikan kehormatan oleh kawan-kawan di sana dalam struktur partai, saya diberikan di nomor 1. Ini orang Bali bukannya saya saja loh yang maju di sana DPR RI. Ada 3. Tapi kan nomor nggak pengaruh. Iya, itu artinya orang Bali bukan 1, ada 3. Ada Pak Wayan Supadi namanya dari Partai PKN. Ada juga Pak Putuarte dari Nasdem. Oh, Pak Putuarte aja di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi juga. 2019 juga beliau nyalon di sana. Nah, itu jadi heran kenapa orang Bali ini banyak Sulawesi yang nyalon gitu ya. Nah, dan kalau saya fighter dan memang dikasih kesempatan di nomor 1. Nah, kalau di nomor 1 ya dari urutan juga bagus kan. Nomor 1. Nggak, misalnya kalau di Bali beli nyalon, beli nggak akan bisa dapat kursi gitu maksudnya ya. Saya tidak merendahkan partai saya. Jawaban saya politis. Tidak. Kan hitungannya matematika politik harus dihitung. Matematik politik juga perlu hitung-hitungan realistis lah. Realistis. Ya. Oke, janganlah. Kalau orang idealis, saya menghormati, kita akan memperjuangkan Bali, kita di Bali gitu. Ya, di hadapan umum bisa harus menyampaikan seperti itu kan. Tapi kan kenyataannya kan harus hitung juga. Betawang mobilnya di depannya gremeng, masa nyak gas sih menglantar senyungkling bener. Oh, berarti karena partainya beli ini, karena partainya beli yang tidak memungkinkan untuk di Bali gitu maksudnya ya. Ya, artinya pada saat ini kan gitu ya. Hitungannya seperti apa sih beli detailnya itu mungkin bisa di-share. Detailnya itu kalau DPR RI di sini kan 9 kursi, 1 dapil. Ya. Dari 9 kursi 1 dapil ini 6 sekarang PDIP, 2 Golkar, 1 Demokrat. Oke. Nah, meskipun kita dapat 200.000 lah, anggaplah kita dapat 200, beli misalnya nyalon di Bali dapat 200.000 suara, itu nggak bisa juga. Kalau 200.000 bisa. Bisa. Oh gitu. Minimal berapa harus beli dapat? Ya minimal ya dapatnya sekitar 150-an minimal. Kalau di Bali. Di Bali. Kalau di Sulawesi? Kalau di Sulawesi minimal juga 150. Nah, apa bedanya kalau gitu? Tapi di sana kan saya ada 2 kekuatan. Kekuatan awal yang saya ajak bergerak, yaitu 2 tokoh bupati dan wali kota ini. Kalau di Bali, oke, maksud beli kekuatan finansial mungkin atau apa gitu? Bukan, kekuatan beliau sebagai tokoh, sebagai bupati, sebagai wali kota. Beliau kan punya basis massa. Oh, masalah basis massa ini. Basis massa. Tapi kan walaupun tidak memilih saya, memilih partai kan nanti suaranya kan akumulasi. Dari 7 calon, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke. Akumulasi itu yang beli. Ya, suara keseluruhan. Oke. Harus suara keseluruhan. Oke. Jadi sekarang kan ada 7 orang ini, 7 kursi di sana. Jadi suara keseluruhan yang milih partai, yang milih tanda gambar, yang memilih nama, siapa yang terbanyak itu yang mendapatkan. Makanya Tiang Hera juga ada yang dapat Tiang dengar didapat suara 7.000 kok bisa jadi DPRD di provinsi gitu kan? Ya karena akumulasi itu ya. Sekarang ada pembagi 3, pembagi 5, pembagi 7 gitu kan. Jadi itu pun kalau saya kemarin ini udah 3 kali saya turun. Turun pada saat penyerahan bantuan korban banjir bandang Semeton kena di Parigi Motong, saya turun. Di Luwu saya turun. Animo masyarakat ini luar biasa. Oh. Gimana itu masyarakat? Kayaknya bagi saya seorang politik dan pernah melakukan pertempuran di tahun 2009, kayaknya fenomena 2009 saya alami lagi di Sulawesi Tengah. Beli alami di Sulawesi Tengah.
Daripada di Bali gitu ya? Iya, respon masyarakat mengundang saya untuk datang itu luar biasa. Oke, gimana tuh respon? Jadi ayo, banyak nomor-nomor baru, nelpon, Pak Dek Lola nih Kinggi. Pak Dek, katanya Pak Dek mau di Sulawesi Tengah, mau mencalonkan dulu DPR RI. Wih Pak Dek, ayo Pak Dek. Tohin yang menyamannya Pak Dek di. Dan maka udah nyediain pertemuan gitu loh. Itu kan udah nilai plus. Iya, mereka sendiri ya. Mereka sendiri yang niat untuk saya datang ke sana. Oke. Nah, sekarang balik lagi. Masyarakat semeton niat mendatangkan saya. Sekarang saya bawa apa? Meskipun beli nggak bawa apa pun mereka tetap antusias gitu. Saya bawa visi dan misi kan. Yang selama 2019 kemarin nyalon di Bali itu saya kan bicarakan itu tentang bongkar-bongkaran itu. Ya. Tentang saya buka apa itu DPR, apa saja haknya yang DPR nikmati dia sendiri, yang mana yang harus memang benar anggarannya itu diberikan kepada masyarakat. Nah, setelah saya turun dan banyak juga kampung-kampung Muslim saya turun, ini fenomena ini masyarakat di sana itu tokoh-tokoh Muslim banyak sekali yang mendukung sekarang. Banyak sekali yang mendukung karena buka-bukaan itu. Belum pernah ada seorang anggota calon dewan yang sampai berani membuka sesuatu hal apa itu DPR gitu. Emang apa yang beli buka? Saya buka semua kan seperti 2019 kan. Anggota DPR itu ada 2 mata anggaran. Satu mata anggaran yang diterima secara tunai. Satu mata anggaran yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk program. Program ini melekat di kementerian sesuai dengan komisinya. Nah, sekarang yang program ini bisa dikeluarkan lewat apa? Lewat proposal. Tetapi ada uang tunai yang diterima begitu besar. Krisdayanti bilang diperkuat oleh Fahri Hamzah kemarin. Artinya yang program ini yang dibicarakan ke masyarakat dibilang program ini, padahal program ini gitu ya. Kan dulu udah pernah saya bilang itu kan. Jadi ini saya sampaikan. Jadi saya bilang, ayo dong Bapak dan Ibu, kita sama-sama. Kalau saya berjuang sendiri kan nggak bisa. Ayo kita buat sejarah bareng-bareng. Karena Pak Mahfud MD saya tonton di salah satu YouTube saya nonton. Kalau mau memberantas korupsi, jalannya adalah transparansi. Keterbukaan. Nah, oleh sebab itu kembali lagi. Jadi kalau sudah ada uang, baru saya nanya program. Programnya siapa yang saya tanya? Masyarakat. Ini uang udah ada setiap tahun ini hampir 5 miliar ini. Ini tidak perlu proposal. Ini uang masyarakat, ayo buatkan program. Akhirnya nyamu Bali beli, ada ngidang beli ngaben masal gratis, ngidang san ke kita pas lipat 5 tahun sekali apa sih ke kita. Itu program beli ngaben gratis itu di sana salah satunya. Itu dari masyarakat yang gini, ngaben gratis ngidang. Ini uangnya. Ngaben gratis tiap 5 tahun. Atau ngentek lingi ngidang beli saya, ini uangnya bisa. Oh, berarti kalau beli jadi dapat kursi akan memberikan ngaben gratis. Itu yang utama. Dan yang paling terpenting karena lagi satu yang program saya yang saya unggulkan itu adalah sesuai dengan hobi saya tentang seni dan budaya. Apa itu? Untuk gratis lagi. Bukan, untuk mematangkan karakter Bali di sana. Untuk memperkuat karakter budaya Bali di sana itu dari generasi muda sudah harus dibentuk. Dari anak-anak nyurat. Saya kan bekerja sama dengan PHDI kan. Habis itu tari. Sekarang kemarin saya waktu 2 minggu yang lalu ada yang minta pakaian baris gede. Ntar sebelum ke sana, ini kemarin ada kontroversi soal ngaben gratis tuh di media sosial beli. Kalau katanya kalau ngaben itu kan itu sama dengan membayar hutang kepada leluhur gitu. Nah, kalau gratis berarti utang masyarakat tuh nggak lunas sama leluhurnya, itu gimana itu? Kan utang itu bisa dibayarkan tidak dalam bentuk uang saja. Ajen ayah anak sebelum ayah. Ayah itu sebenarnya utang juga. Udah utang juga. Apalagi pada saat lakar ngelingyang itu kan ada uang kepeng yang dikeluarkan oleh pemilik sawah. Nah itu juga uang kan.
Oke. Walaupun uang kepeng itu uang. Oh, berarti teknisnya yang dibiayai oleh teknisnya yang dibiayai. Dibantu oleh Iya. Ngabeng-ngabeng Kerat program itu. Artinya pelaksanaannya ya silakan yang bagi masing-masing punya sawo kan gitu. Iya. Jadi yang paling benar itu untuk mempertahankan budaya yang adiluhung yang sudah kita warisi dari nenek moyang ngaben itu ya masal. Selain daripada kata ngaben yang ada sekarang ini belum diterima di hati saya. Jujur saya bilang. Karena dua jenis itu ada ngaben kena dan besi. Lenan kentus yang ada. Makanya kan ngaben begitu banyak mengeluarkan uang, bagaimana caranya? Ya masal kita bersama-sama. Sekarang di desa saya di Tangkas itu udah ada dana abadi loh. Dana abadi itu sekarang di rumah di desa itu enggak sampai sekarang ngeluarin uang lagi sampai tiap 5 tahun sudah ada. Oh, berarti sudah siapa yang nikah kena 1 juta masuk ke kas dana abadi itu. Terus dia terputar bunga-bunganya itu kan banyak sekali sekarang sudah jadi. Mungkin nanti barang sekitar 10-15 tahun bukan uang ngaben lagi. Keperluan dalan di semua pura desa sudah di-cover oleh bunga dana abadi itu. Nah, kalau saya sudah sering bicarakan sama kenapa di Bali kok ada yang bilang nggak bisa melaksanakan ngaben massal? Tahu nggak apa jawabannya? Perbedaan soroh masih. Perbedaan soroh. Iya. Apa yang mempengaruhi itu perbedaan soroh itu kok bisa berpengaruh? Gitu? Oh saya soroh pas, saya soroh gini, saya soroh gini. Akhirnya dia buat sendiri-sendiri kan kecil. Tapi coba dilapangkan dada, buka bahwa semua leluhur kita kembali dalam bentuk sinar dev, nggak ada tingkatan-tingkatan, kita sama semua. Makin banyak kita berkumpul kan makin kecil. Oke. Karena upacaranya satu dibagi-bagi itu kan. Ngonyang 100, yang bareng masal ngajak seket, kan kena pada dadua dan. Ngonyang 100, Bani bareng ngajak 100, kena pada besi. Kan gitu. Jadi ngonyang 100, Bani bareng ngajak 100, ngonyang pada tengah. Iya. Jadi makin banyak orang pesertanya makin bagus. Dan konsepnya pun bisa niste madya utama pun bisa gitu loh. Kemarin ada komentar begini yang di berita Wayan Setiawan tuh. Ada juga lampiran yang menyatakan program beli ngaben gratis itu. Ada yang berkomentar begini, oh ini sudah salah kaprah, ini memberikan bantuan ngaben gratis, harusnya masyarakatnya pendidikannya dibantu ke ekonominya sehingga dia bisa ngaben dengan biayanya sendiri gitu. Kalau masalah tentang ekonomi kan beda jangan disamakan. Ini dalam bentuk upakara. Kalau ekonomi ya pasti ada program-program pemerintah yang lain lagi untuk ekonomi. Tapi kalau urusan upacara ya kita membantu meringankan masyarakat. Artinya bahasa gratis itu ujug-ujug semua dibiayai atau gimana itu? Karena dana ada bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena dananya ada. Dana apa itu maksudnya? Ya itu yang saya bilang tadi. Yang dana tunai yang kami terima tidak perlu lagi saya mencari, ini datang sendiri. Beli, yang dengar info setiap per anggota DPR RI ini dapat dana hibah 30 miliar. Benar. Ya ini dana aspirasi ini. Dana apa itu Mas? Yang dana yang mana ini? Yang program yang di kementerian itu. Oh, yang dana program itu maksudnya 30 miliar? Iya. Bisa lebih. Bisa, kan tergantung lobby itu. Makin dekat dengan kementerian, makin apalagi pimpinan komisi. Kan beda lagi itu. Tapi di antara dana-dana ini celah-celah korupnya banyak nggak? Kalau mau ngalih celah kan liu. Berarti ya. Tapi celah untuk mencangkling ada masih. Aduh. Ya. Benar kalau bermain tentang seperti itu cepat kok. Tapi kalau saya pribadi ya dalam politik kan saya punya ibu. Iya. Ibu saya itu nonton TV kadang-kadang saya kan duduk dulu waktu DPD. Nyanan yang cicara tuh deh. Ya dadi cikini begitu tuh cuma cangkling gitu kayak. Ingatlah pesan orang tua kayak begitu kan. Jadi kalau mau bermain celah banyak.
Banyak celahnya ya. Banyak. Dan sebenarnya Bli tahu nggak banyak yang sudah bermain tapi tidak dikena kasus gitu. Ada juga. Ya, udah diungkap habis sama Mahfud MD tuh. Ya kan? Sekarang kan heboh ini sekian triliun, sekian nggak tanggung-tanggung loh orang sekarang melaksanakan. Kita sebagai generasi kita kan sebasa kenapa di TV itu. Kayaknya walaupun dia dihukum barang 20 tahun bes sekian triliun cuma Iya. 20 tahun 300 T itu ya. Jadi itu korupsi berjamaah kayaknya. Ya namanya korupsi masih berjamaah lah. Berarti korupsi itu pasti berjamaah ya kalau di lembaga pemerintah itu ya. Pasti berjamaah. Nggak bisa bermain sendiri gitu ya. Nggak bisa. Oke. Kan semua udah ada tingkatannya. Tapi yang ditangkap kok perorangan itu yang saya heran. Memang pembuktiannya di sana bisa dibuktikan. Sekarang dia menjadi tersangka karena sudah lengkap dengan alat bukti kan gitu. Walaupun berjemaah tapi belum ada alat buktinya gimana? Iya. Kan gitu kan nggak bisa serta-merta. Artinya siapa yang ada yang buktinya sudah jelas ya itulah jadi. Itu jadi kan gitu. Kalau memang kan belum pintar menyembunyikan barang bukti ya dia aman gitu maksudnya. Begitulah kan itu. Oke. Makanya kalau tidak ada yang namanya lembaga hukum kalau tidak ada kejahatan kan gitu. Ya. Menyen kasih dagang mau penjahat yang ada. Makanya terbentuklah KPK kan gitu. Sebelum adanya KPK kan ada pengadilan, kejaksaan, kepolisian kan begitu. Kurang katanya begitu bertaring. Keluar lagi KPK, lembaga baru lagi. Nah sekarang sudah mulai agak gini nah, kengkeka dan kagumin ini. Nah, iya. Nah Tiang masih tertarik dengan kenapa beli Lola ke Sulteng niki. Selain pertimbangan dari itu, apakah mungkin beli melihat karakter orang di Bali di sini ini sudah bagaimana terhadap politik itu atau bagaimana? Ada mungkin beli melihat seperti itu? Kalau saya melihat karakter masyarakat di Bali itu dengan benarnya pemimpin-pemimpin kepala daerah memberikan program kepada masyarakat, begitu juga wakil-wakil rakyatnya benar dia menjadi wakil rakyat, tetap mendapatkan persentase incumbent yang lolos di Bali tinggi yo. Jadi kalau incumbent banyak yang lolos, berarti dia benar-benar menjadi wakil rakyat. Susah menggoyahkan incumbent. Baik DPR RI, provinsi itu. Maksudnya bisa jadi kan dia karena amunisi uangnya kuat tuh di gini. Enggak juga. Kalau dalam 5 tahun dia enggak pernah kelihatan walaupun terakhir dikasih uang nilai pendidikan politik di Bali orang yang turun tuh jauh nilainya lebih ini daripada ngasih duit. Iya. Ada tahu nggak? Ada ini politisi paling terhebat bagi saya. Iya. Siapa? Ada seorang perempuan namanya Bu Alimah. Itu politisi apa itu? Di Hanura. Oh di Hanura. Di Sulawesi. Sulawesi Tengah. Oke. Di Sulawesi Tengah. Dia per provinsi. Dia udah 3 periode. 3 periode di dapil yang berbeda. Nah, sekarang pemilihan 2009 dan 2004 gitu. Dia di Kabupaten Karangasem gitu misalkan. Misalnya ini ya. Ya, terpilih dia. Lagi 5 tahun dia nggak mau. Dia yang ngomong sama ketua partai, saya nggak mau di Karangasem lagi. Saya mau di negara. Antara Kangen dan Kauh berarti ya. Jadi kan di negara kan nggak ada orang tahu kan? Iya. Dia ngetes omak maksudnya. Lolos juga. Habis itu lagi 5 tahunnya. Saya nggak mau sekarang di negara. Saya mau di Gianyar lagi. Di tengah. Gitu. Lagi ke Gianyar, lolos lagi. Tahu nggak? Saya tanya. Beli tanya apa sih resep atau beliau ini nggak ngomong nggak bisa gini. Kalau bersosialisasi enggak orang bisa. Lugu begini. Tahu nggak politiknya apa? Apa? Kopi gula. Gimana itu? Realita? Setiap hari dia masuk ke rumah-rumah ngasih kopi dan kopi gula dengan setiap hari. Ketulusan itu. Bu, saya mau ini Bu.
Tapi sebelum pemilihan dia udah gini. Sebelum pemilihan, dari jauh-jauh hari lah. Ya jauh-jauh hari udah gini. Makanya politik kopi gula namanya. Tapi itu sebelum dia terapkan, itu sebelum dia jadi pejabat kah atau Sebelum jadi pejabat? sebelum? Ya. Dan sesudah pun dia terapkan itu Terapkan lagi. itu continue. Jadi seorang politik itu, saya ini sebagai pembelajaran Jadi politik. per kakak dia datangin gitu. Bukan ngumpulin langsung Bukan, kasih. langsung dia langsung ketemu, duduk sebentar, ngobrol-ngobrol Iya, gitu. iya. Main hati dia, main-main. Jadi begitu juga nanti misalkan ada generasi muda nonton podcast ini, kalau mau masuk ke dunia politik itu nggak boleh instan. Kalau mau instan ya harus uang banyak. Betul. Oh, berarti itu pilihannya ya. Kalau lu mau instan, kamu siapkan duit banyak. Itu pun tidak serta-merta Anda jadi. Tidak, bukan jaminan juga. Bukan jaminan juga. Anda juga kan saya dengar di Buleleng tuh 3 miliar habis. Ini di Buleleng loh, calon DPRD 3 miliar. Nggak terpilih. Wih. Sekarang yang paling besar itu katanya 52% generasi Z, milenial. Kalau sekarang generasi milenial juga nggak bisa dipegang karena dia freedom. Ya, betul. Orang-orang generasi milenial, generasi Z tuh lebih freedom dia, lebih bebas idealis ya. lah soal politik gini ya. Sekarang ini bukannya gimana, lebih panas. Ini diterima, itu diterima, warna ini diterima semua. Terakhir entah dia milih yang mana. Iya. Jadi kalau misalkan dia menerima lebih dari satu, berarti kan ada yang kecewa kan? Betul. Betul nggak? Makanya sekarang ini gimana ya? Caranya menghantam budaya yang seperti ini, bagi saya pribadi, seorang politisi dan mau duduk di parlemen begitu, ya transparansi, buka-bukaan itu. Menurut Bli, cara money politik tuh masih bisa nggak diterapkan sekarang? Masih mumpuni. Masih ya. Jangankan yang newcomer, yang incumbent aja main begitu kan. Tapi hanya sekedar. Tapi kalau sudah berbuat enggak. Iya. Kalau sudah misalkan membawa bantuan, misalnya membangun dadianya, membangun sanggahnya, itu enggak perlu lagi, tinggal ketemu aja. Nah, ini menarik Bli. Menurut Bli yang gitu-gitu money politik kah atau bukan? Misalnya bantu renovasi Banjar, itu kan banyak di Bali nih. Itu bentuk money politik kah atau enggak? Program. Itu program Program pemerintah, program bupati yang bawa anggota dewan. Tapi kan ini debatable lagi. Ini uang sebenarnya uang untuk dia sebenarnya, tapi diklaim oh ini saya mengasih bantuan gitu. Gimana itu? Bukan mengklaim, memang dia yang punya jatah. Kan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif membuat program. Iya. Jadi untuk disetujui programnya ini, dia harus sampaikan ke legislatif, ke DPR. Nah, disinilah timbul lobby. Oke, saya setuju dengan program Anda ini, tapi dengan catatan kita sebagai anggota dewan diberikan untuk bisa membawa program ini ke masyarakat. Oke, Anda bawa. Ya, Anda bawa 50% bagi dengan seluruh anggota. Saya bawa 50%. Nah, itu ada dealnya. Jadi setelah deal ketok paripurna kan. Jadi program itu jalan. Nah, sekaranglah DPR ini dengan jatahnya masing-masing mencari proposal itu. Misalkan saya dapat jatah 2 miliar gitu misalkan. Ya saya nyari seangka 2 miliar. Ini si A, Dadio B, Dadio C, sanggah-sanggah, ayo kumpulin gitu. Ada yang 80 juta, ada juga jangan sampai lewat daripada 200 biar nggak tender kan gitu. Harus biar PL biar bisa dikerjakan sendiri. Iya. Nah, itu dikumpulin, di-store ke dinas yang menangani itu, keluarlah bantuan itu. Kan kepanjangan tangan daripada anggota dewan sendiri. Nah, ada sebutan bahwa DPR itu calo bansos gitu. Gimana menurut Bli? Individu itu, jangan lembaganya saya berani sebut. Ada praktek nyata seperti itu. Nah, itu yang Bli sebutkan tadi itu sebagai bentuk calo bansos kah juga atau bukan? Itu dari yang saya bilang, kalau mau memainkan celahnya banyak. Tapi kalau itu sampai diketahui penegak hukum, banyak sekali ya udah masuk penjara gara-gara bansos kan. Ada satu daerah seluruh anggota dewan masuk penjara. Seluruhnya? Yang kasus yang di mana itu, di Sumatera kalau nggak salah. Iya. Coba cari gini ya, 40 anggota dewan masal tersangka gitu.
Nah itu dia karena berjamaah begitu. Iya. Nah kalau saya misalkan di DPR RI gitu lebih tinggi kan, bermiliar-miliar, puluhan, 20 sampai 30 miliar dana aspirasi, tergantung. Makanya kok Pak Derola kok bisa berani dapat bilang ada dana aspirasi sekian? Iya, saya nominal ini bisa bertambah, tergantung hebatnya saya nanti lobby di parlemen. Oh berarti bukan memang dijatah itu per anggota dewan itu sekian gitu, bukan? Makanya gitu. kan saya udah bilang orang anggota DPR yang paling terhebat di Indonesia, bukan di Bali, di Indonesia dulu ini Koster Di Indonesia. Karena dia pandai melobi dan sehingga dia bisa mencairkan bansos banyak gitu maksudnya ya. Di luar Bali nggak ada pembangunan pendopo. Pendopo nggak ada. Oh, di Bali kan wantilan kan sama dengan pendopo kan? Betul. Tapi program itu hanya ada di Bali, coba. Pinter gak? Dia hebat, saya akui hebat. Artinya lobby politik memang jago. Saya juga akui dalam lobby politik beliau memang jago. Nah, makanya yang paling saya ingin sampaikan pada masyarakat kan tentang uang tunai ini yang tak pernah ada orang menyampaikan secara jelas. Dan sekarang kan udah viral lagi, diviralkan itu bicaranya si Krisdayanti itu. Nah uang tunainya ini berapa Mas? Ini uang tunai reses 450 juta kali 5. Maksudnya kali 5 tahun. Nah 1 tahun 5 kali. Oh 1 tahun 5 kali reses 400 kali 5. Iya. Itu berarti kalau dia turun nggak bawa duit tuh tanya gitu ya. Iya, tanyakan negara masyarakat. Kan begitu. 450 juta itu sudah ada klausulnya kan. Ada 50 juta uang perjalanan, kalau nggak salah ini 50 juta perjalanan, yang 400 itu uang kegiatan. Satu titik bisa 20 juta. Berarti kalau dia reses 20 kali titik yang 400 juta gitu. Oke. Jadi itu baru reses saja, belum kunjungan dapil, kunjungan komisi. Ada studi referensi sosialisasi MPR itu kan ada uang-uangnya juga tuh. Nah kalau saya itu bukannya anggota dewan yang sekarang ini salah. Saya ingin memanfaatkan uang itu memang untuk rakyat. Makanya saya sampaikan, kalau memang punya keinginan tapi kalau beli di Sulawesi kan masyarakat Bali nggak dapat apa. Rakyat Bali di Sulawesi yang dapatkan gitu maksudnya. Ya kan begini loh, DPR RI itu secara legislasi kewenangan itu adalah ke seluruh Indonesia. DPR provinsi ke seluruh provinsi. Meskipun beli nyalon di Sulawesi, tapi masyarakat Bali di sini bisa dapat nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Misalkan saya dari kabupaten dulu, dari provinsi dulu. Saya anggota provinsi, DPR provinsi dari pemilihan Kabupaten Kelungkung. Ya. Nah, setelah jadi DPR provinsi, kalau misalkan ada semeton di negara, saudara yang membutuhkan, saya bawa ke sana, bisa. Tapi itu kan idealisnya lah. Kalau realistisnya kan, dia nggak milih saya, ngapain? Saya pasti bantuan gitu. Sekarang balik ke saya. Misalnya Pak Kade, ada pertanyaan itu dari masyarakat di Sulawesi Tengah. Pak Kade, nanti Pak Kade terpilih. Nanti Pak Kade setelah terpilih di sini, Pak Kade akan berbuat di Bali. Di Sulawesi gitu. Di Bali atau di Sulawesi. Nah pasti gitu banyak pertanyaannya. Saya bilang, manusiawi nggak orang mau terpilih yang kedua kali? Ya pasti. Kalau saya ingin peroleh kedua kali, saya harus berbuat di tempat di mana saya kan di mana saat dipilih gitu loh. Saya kan saya ingin membuktikan. Tolong catat, mudah-mudahan saya berhasil dalam perjuangan di Jag Bali ini. Catat, saya sekarang berkampanye di 2024 dengan kelelahan. Astungkare saya lolos 2024, lagi 5 tahun 2029, saya tidak akan lelah seperti sekarang. Kenapa boleh bisa bilang begitu? Wujudkan semua visi. Apa visi misinya dilaksanakan. Misalnya punya program unggulan, ngaben masal, metatah gratis. Itu saya udah rangkai semua. Yang umat muslim ada sunatan masal. Sudah. Semua saya sudah list itu. Berarti semua yang berbau pakara-pakara itu beli gratis kan gitu? Iya. Karena kan tidak begitu banyak.
Kenapa beli memilih upakaranya yang digratis? Kenapa nggak memilih, oh saya lebih ngasih, kan ada istilah begini, kasih kalau mau bantu jangan kasih uangnya, kasih koil gitu. Apa? Ada alat mancing itu? Oh, pancing nih bang. Pancing nih bang, baiknya kenapa? Nih bang. Itu kan beda lagi. Beda lagi. Ada juga program untuk ngasih ikan langsung. Ngasih ikan langsung ada program untuk ngasih pancingnya juga. Ngasih pancingnya langsung. Banyak program. Misalnya Astung Karir saya terpilih, Astung Karir nih ya, terpilih di Komisi 10 membidangi tentang pendidikan kebudayaan, pariwisata budaya. Kan itu pemuda olahraga. Nah, itu kalau misalnya di Komisi 6 membidangi tentang BUMN, kan banyak ada dana CSR itu buat koperasi, buat itu lain lagi, itu program. Beda itu. Itu lebih besar yang itu. Ini lebih besar yang program itu tentang ekonomi, peningkatan ekonomi, pertanian itu lebih besar itu dibandingkan dengan uang tunai ini. Tetapi yang saya ingin unggulkan kan keterbukaan ini. Yang tidak di apa namanya dicari lewat pengajuan proposal, nggak perlu ini yang susah. Makanya saya bilang di sana itu, ayo kita bongkar sama-sama, ayo kita buat sejarah bersama-sama. Ini buat program seperti ini gitu. Kenapa beli nggak ke DPD? Karena mungkin beli curhat beli kemarin karena gaji kecil atau kewenangan terbatas gitu. Kewenangan terbatas. Makanya kalau ada orang anggota DPD sekarang yang bicara tentang udahlah 2 periode gugus yang bertain ditu 2 periode. Siapapun orang yang duduk di DPD dengan diberikan kewenangan seperti sekarang belum bisa berbuat maksimal. Tapi kalau kita lihat AWK katanya bisa berhasil gini, gimana pandangan beli terhadap AWK? Berhasil di media sosial. Oh gitu. Menurut beli di berhasil di media sosial. Siapa lebih dulu jadi anggota DPD saya daripada yang dia? Oh, beli duluan ya? Duluan saya. Oke. Makanya kalau saya berdebat sama dia, Anincen pernah gadang dalam skup nasional. Apalagi dia bicara sekarang masalah apa namanya ini? Oh, yang terakhir katanya pencabutan visa on arrival gitu ya. Masyarakat Bali akan kembali menderita karena tamu nggak ada yang datang. Nah, udahlah kalau berkampanye yang baik ya kan. Jangan keputusan pemerintah yang begitu bagus. Ini kan ada masalah. Permasalahan yang terjadi di Bali. Nah, ini sebenarnya gimana? Satu kan dalam keadaan negara dalam keadaan krisis di seluruh dunia. Di seluruh dunia negara-negara dalam keadaan krisis. Oke. Kena pukulan COVID-19. Jadi dengan adanya keruntuhan ekonomi di masing-masing negara, begitu keras krisisnya, ada keinginan orang untuk kerja keluar. Keluar negeri. Oke. Begitu juga orang kita mau kerja kapal pesiar, begitu juga orang-orang dari luar negeri mau ke Indonesia bekerja. Karena dia bebas visa on arrival, dia gampang. Jadi nggak tersaring orang-orang yang datang. Dia berwisata, tetapi konsep pikirannya dia itu tidak wisata. Nominal angka mata uangnya dia lebih tinggi. Ya kan? Ya. Misalkan Rusia, negaranya lagi krisis seperti itu. Jadi dia datang ke Bali. Ya yang datang itu bisa WTS. Banyak loh. Oh, banyak WTS. Banyak. Banyak bule Rusia kerja. Banyak. Kerja prostitusi di Bali. Iya. Gila. Itu terjadi. Itu cara kerjanya gimana? Lewat aplikasi atau gimana? Yang kedua lagi, selain ini orang-orang yang tidak tersaring, ini yang datang ini sekarang ini orang-orang pasti yang datang juga ini orang-orang stres kan? Oke, makanya banyak viral-viral bule gitu ya. Viral-viral orang-orang stres karena keadaan negaranya seperti itu. Dia datang ke Bali untuk meluapkan itu. Tetapi kan budayanya dia berbeda. Budaya ketimuran dengan budaya barat. Ya. Dia di sana itu nggak pakai baju, udah biasa. Kan pilar-pilar yang kayak begitu. Karena dia memang budayanya berbeda.
Makanya saya setuju dengan Pak Kapolda menyampaikan yang viral. Jangan bener dengan kasus yang sekarang loh. Dengan berbagai kasus yang sekarang, makin banyak kita masyarakat Bali menyebarkan hal-hal negatif seperti itu sama dengan kita meludah ke atas, mengecup merep menek, kita kena. Kalau kita mau menjaga, ayo kita jaga bareng-bareng dong. Jangan memviralkan yang begitu dulu. Saya pernah ngobrol sama Loh Jelantik di sini. Mau kok memviralkan boleh masyarakat Bali mulai berpikir begini. Kita nggak butuh turis sampah di Bali gitu. Gimana komentar beliau? Nah itulah dia turis sampah. Memang saya juga yang diviralkan Loh Jelantik itu kan, itu kita nggak butuh turis sampah, itu turis sampah gitu. Iya, setuju saya. Kenapa saya bilang setuju turis sampah? Salah satunya yaitu turis sampah itu WTS bisa ke sini, tukang parkir bisa ke sini. Karena ada satu langkah dalam hal pencarian visa, dia itu udah bebas. Karena negara yang mengizinkan. Karena negara menginginkan kunjungan sebanyak-banyaknya. Oke. Kenapa dibebaskan ini? Karena berkeinginan untuk mendapatkan kunjungan yang sebanyak-banyaknya. Tetapi dengan situasi krisis dunia sekarang, mendatangkan sebanyak-banyaknya, yang datang bukan yang bagus-bagus, yang datang juga yang hancur-hancur sekarang, yang stres-stres. Ya. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana? Untuk meng-cut ini, tutuplah dulu ini. Jadi tujuan pemerintah. Iya, tujuan pemerintah. Beli taunya dari mana? Maksudnya? Beli taunya dari mana tujuan pemerintah menutup sementara VOA ini tujuan untuk karena untuk menyelesaikan kasus ini dulu. Jadi ini opininya beli atau ada ini pemikiran daripada pemerintah provinsi Bali, pemerintah pusat sama. Setelah beli ngobrol dengan pejabat-pejabatnya. Iya, ini. Jadi langkah pemerintah kenapa menutup ini? Karena ada by proses permasalahan yang begitu besar ada di Bali, yang juga WNA ini tidak mempunyai keyakinan seperti kita, ya kan? Jadi dan dari karakter juga bukan kalangan menengah atas. Karakter WNA yang datang. Iya. Karakternya karakter kesini itu bukan berwisata, tetapi juga mencari kerja, mencari keamanan. Karena di negaranya seperti itu, dia datang ke Bali. Akhirnya seperti ini. Makanya saya sangat setuju dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menutup dulu ini. Kita selesaikan ini dulu. Permasalahan yang ada di Bali seperti ini, gimana cara menyelesaikan? Yaitu mulai buat aturan di Bali bagaimana. Seperti sekarang ada beberapa kasus, di pura begini ada orang melakukan hubungan di pura, tamu naik. Ya. Yang salah siapa? Siapa yang salah menurut kita? Kenapa dikasih masuk? Hanya demi sebuah materi. Berarti beli setuju dengan Koster menyetop pendakian? Setuju. Tapi banyak loh beli. Setelah dia ngobrol di sini, undang para pelakunya. Di Gunung Agung 2.000 para guide yang antar itu kehilangan pekerjaan. Di Gunung Batur 10 kali lipatnya. Sekarang stop dulu. Berarti nggak selamanya. Iya, stop dulu. Baru sekarang kita bicarakan gimana membuat konsep biar gunung kita sucikan ini tidak tercemar. Caranya bagaimana? Itu sekarang duduk bersama dulu. Nah, setelah ditemukan caranya, apakah nanti setiap tamu yang ada pendakian ada pendampingan, dan di atas pun dibuatkan seperti tempat-tempat yang memang dibuatkan untuk ada perkemahan atau bagaimana di sana, kan itu bisa dibuat. Nggak, maksudnya kenapa nggak paralel aja sambil kenapa kebijakannya langsung melarang gitu? Kenapa nggak langsung aja dibuatkan aturan turis kalau begini harus begini gitu? Kan karena keduluan viral tuh. Keduluan sebegini wawe begini kan. Kalau saya bicara sama beliau ini, bagaimana kalau misalnya tetap kebijakan ini terus berlanjut gitu? Misalnya gunung ditutup pendakiannya, gimana? Ya sekarang
tergantung kalau gubernur mau mempertanggungjawabkan yang. Tapi kan kembali lagi, gubernur itu kan jabatan 5 tahun kan. Bisa aja gubernur itu nanti kalau Koster 2 periode mungkin beda lagi. Atau kalau gubernur yang lain beda lagi kan gitu. Ya jabatan politik kan. Kalau bicara politik. makanya ya saya bilang itu kan kemarin ada salah satu anggota DPD sekarang berbicara gini biar dalam ilmu politik kan saya tahu untuk mengambil simpati. Kemarin saya juga nonton ininya Aji AWK. Itu dah beliau bilang kan, masyarakat Bali akan harus waspada sekarang karena tamu akan berkurang, Bali akan sepi. Ini akibat dari semua diserang. Pertama, caleg-caleg DPD yang sering memviralkan. Kedua, media termasuk yang kena juga. Jag Bali enggak, meskipun nggak nyebut nama. Dia kan punya juga media sosial di Jag, pernah juga mau share kalau boleh viral gitu. Media, terus pelaku-pelaku gini, kebijakan pemerintah itu. Pemerintah di Bali, selamat satu jalur gitu. Satu jalur kalian ini. Masuk lola sana ketemu tokoh-tokoh yang merasa tokoh gitu. Makanya saya berani nyerang dia sekarang. Saya berani menyampaikan. Berarti yang disampaikan oleh Haji AWK itu keliru atau salah? Keliru. Saya sekarang tanya, sebelum kebijakan pembebasan FOA, visa on arrival ini diterapkan di Indonesia, apakah di Bali tidak ada tamu? Sebelumnya kan COVID. Nah, sebelum ada COVID ada kan? Ada kan? Ya. Kebijakan visa on arrival pembebasan itu kalau nggak salah itu pada sahabat SBY Budiono itu. Ya. Tapi sebelum itu kan tamu ada. Ada. Coba tanya kepada pelaku-pelaku bisnis pariwisata. Jani libur Rusia aja nih. Tamu Rusia aja nih. Kalau sudah yang namanya tamu Rusia datang, royal. Apa namanya, ngasih tip. Karena yang datang orang kaya-kaya emang. Jadi liburan Eropa, jadi tamu Eropa yang di bulan ini liburan Eropa. Coba tanyakan semua bisnis pariwisata pada saat itu. Beda pendapatannya. Dan orang-orangnya pun memang orang-orang menengah ke atas pada saat itu yang datang. Iya. Habis itu orang Australia datang. Kalau Australia kalau di Bali kan sudah seperti rumahnya sendiri kan. Nah, setelah dibuka pintu seluas-luasnya demi sebuah kenaikan orang datang, dibebaskanlah. Gini visa on arrival ini kan? Ya. Sebelum COVID nggak masalah. Karena di negaranya masih dia bisa bekerja enak, tidak krisis, negaranya aman-aman saja. Ya. Nah, jadi ada pola pikir orang-orang yang kelas menengah ke bawah ini, di Bali itu enak loh. Tidak seperti kita di negara kita ini, peluru lewat, rudal lewat. Ya. Jadi dia ke sini cari aman. Sambil berusaha cari ketenangan, tapi kan mentalnya di sana kan tetap dia bawa ke sini. Ya. Jadi mental jalanan yang dia di negaranya, dia ke sini dibawa, ya tetap di sini dia melakukan, dia namanya anak jalanan, kayak seperti orang-orang jalanan lah begitu di sana, datang ke sini, di sini tetap mentalnya itu dibawa. Nggak, yang beli nggak setujunya sama teman AWK itu bagian mananya? Artinya yang saya tidak setuju itu kebijakan pemerintah tentang penutupan visa on arrival ini kebijakan tepat bagi saya. Dia itu menyampaikan seperti itu untuk mendapatkan simpati dukungan pembisnis pariwisata. Ya. Makanya pembisnis pariwisata saya kasih tahu sekarang, kenapa sekarang ini ditutup? Ada problem loh. Tamu yang datang sekarang ini setelah masa COVID beda dengan tamu sebelum masa COVID. Karena COVID-19 ini meruntuhkan ekonomi seluruh dunia. Tapi statementnya mereka seolah-olah kalau ini ditutup visa on arrival akan tidak ada tamu yang datang gitu. Datang. Justru tamu yang datang mungkin saja yang kelas menengah ke atas. Iya, mudah-mudahan. Ayo kita sekarang flashback kembali pada saat masa-masa itu.
Masa-masa pada saat pelaku wisata, coba tanyakan bagaimana pada saat libur Rusia, Eropa gitu. Jadi itu ya yang namanya tahun politik kan. Betul. Wah, kan kalau dirembet-rembet ke politik ya. Tapi kalau saya ndak main di politiknya saya. Toh juga saya nggak nyalon DPD. Kalau saya nyalon DPD di Bali mungkin saya akan lawan. Berarti teman mereka keliru semua itu ya. Termasuk pejabat imigrasi yang suka mendeportasi kalian itu harus akan dimutasi semua sekarang kan gitu bilang mereka kan. Ya salbu yang waktu itu sana paling sakti lah sana. Ya itu kan bagian dari strategi politik juga. Strategi politik juga. Saya aku ya memang beliau top viral. Jadi begitulah yang namanya politik itu di zaman sekarang itu ya harus viral. Nah terakhir beli mungkin lagi sedikit. Nah, saya ikutnya yang rokok ya. Ya silakan. Ini pangseng Jack Bali kan kena semprot netizen. Jadi saya mengikuti. Banyak orang bilang ngerokok. Ini ngerokok. Raga salut aja Lola karena mau tampil apa adanya. Kan jarang ada yang begini kan. Wah, cok. Raga kalau lagi kene nih kawang jaga meg deh. Itu kan. Karena emang masyarakat demen apa adanya ya nih. Salah satu yang buat podcast Jack Bali ini ki boom itu ya kalau tiang tampil apa adanya. Itu dot rokok ya rokok. Pertahankan itu. Dot bahasa gado-gado ya gado-gado, dot makaca ya makaca. Cek usang ada urusan kayak ini aja raga dah gitu model. Gitu kumini jani. Itu pun dot nih jani. Karena liu podcast terkenal tuh aneh-aneh maka ada di nasional podcast unsensor. Karena obrolan masyarakat tuh butuh gini loh panggilan. Kalau unsensor sekarang itu dia isi dia. Ya. Iya kan? Betul. Teman dia oleh podcast politik. Dia isi. Karena memang orangnya itu kan teman itu. Oh, teman tuh. Iya, dia di DPR dulu. Mantap. Jadi orangnya udah memang waduh. Salah satu politisi yang saya kagumi beliau selain Fahri Hamzah juga. Faisal, ya. Akbar Faisal, Fahri Hamzah. Caranya bicara itu senang saya. Kalau yang selengean ya Adiana Pitupulu. Yang itu gitu saya senang sekali. Kemarin saya sempat ke Pena 98 ketemu sama dia fotoan. Iya. Karakternya kayak begini. Nah, karakter saya kan sedang. Nah, mudah-mudahan masyarakat kan udah menilai sekarang perubahan Lola pelawak dengan jadi anggota DPD waktu Jack Bali yang dulu itu. Iya. Banyak yang sudah telepon saya juga. Oh, banyak yang telepon. Banyak telepon saya. Banyak sekali. Okay. Dan saya ucapkan terima kasih dan nelponnya itu positif. Ternyata ada juga memang pendukung saya tubuh beli jadi meliu nak ngorte beli betawang kok jadi jujur dia pun kaget sebenarnya waktu itu. Wih ternyata Lola bagus wawasannya dia ternyata gini soal ini kadang ragu nak liu saya berpikir Lola bisa ngelawak kan paling cengar ngir gitu. Justru saya ngelawak sekarang agak gini agak takut. Setiap keluar ngelawak tunjuk ngetuk Bayu. Oh gitu ya. Mau balik. Karena takut suara apa yang saya sampaikan di atas panggung salah, menyinggung perasaan orang. Betul. Dengan adanya jabatan politik, nyanan ulian warna wangono ben megojodan ben gitu kena. Makanya terbelenggu dia di lawa. Tapi saya tetap tampil tanggal 30 ini tampil saya. Dalam 1 bulan ya ada 3-4 kali. Itu pun nyalon-narang yang mengayah-ngayah gitu ya. Makanya sekarang melihat fenomena politik di Bali ini sudah ada peningkatan masyarakat sangat antusias dengan karya agung pemilu legislatif ini kan. Tapi karena saya memang kembali kenapa menetapkan pilihan Sulawesi Tengah toh juga saya akan berbuat untuk semeton ada di sana. Nah ini mungkin bisa beli sampaikan pesan-pesan bagi masyarakat Bali. Kenapa Lola di Sulteng gitu? Sebenarnya saya kosnya tinggi loh maju di Sulteng. Sekali berangkat ke sana tiket pesawat berapa? Berapa kalau beli?
Tiket pesawat PP ya 6 jutaan. 6 juta PP ya? PP. Lumayan juga ya. Nah, habis itu belum lagi untuk transportasi darat. Oh, iya. Berapa itu? Nah, sekarang di sana beda lagi. Nggak seperti di Bali. Di Bali kan nggak pakai baliho-balihoan kan? Oh, di Bali? Di Bali kan udah jarang pasang-pasang baliho-baliho. Ya. Di sana itu masih kampanye baliho. Baliho masih? Ya. Oh, oke. Masih kampanye baliho. Masih juga kampanye-kampanye rame-rame di tengah lapang gitu. Kita di Bali kan sudah melalui. Enggak, sudah melalui. Sekarang enggak, dulu ya. Ya, dulu iya kita. Tapi kan sekarang sudah mulai agak sedikit orang gitu kan. Kalau di sana masih di sepanjang jalan itu saya pun sampai. Apa yang membuat gitu beliau? apa membuat gitu ya, tiang penasaran? Karena pendidikan politiknya masih di tingkat sana. Masih di sana, masih di tingkat sana. Kita kan sudah melalui ini gitu loh. Pendidikan politik masih di sana, masyarakatnya masih ingin melihat yang lain pasang tim suksesnya. Kenapa kita nggak pasang gini? Saya sampai sekarang belum punya baliho di sana. Berarti kalau logika beli begitu, berarti pendidikan politik di Bali ini lebih tinggi berarti daripada di Sulawesi Tengah berarti. Ya. Ya. Oke. Karena suatu situasi Medan kan, Medan ya. daerah. Nah kalau di sana itu saya ingin rubah sekarang. Akses internet lancar nggak di Sulawesi Tengah? Atau lelet gitu? Atau nggak bisa? Gitu? Ada yang lancar, ada kebanyakan yang lelet-leletnya juga sana. Kebanyakan lelet di sana. Gimana nggak lelet 8 triliun play bang pipis ya? Anak bu pantas yang lelet bu. Mau bedak yang tadi kasarang berngomong delemekleng dulu keteknya bu bahasa. Aduh. Sing tanggung 8 triliun. Iya. Pantas sebuah masyarakat menikmati. Ini sekarang udah presiden sudah. Berarti akses internet warga di Sulawesi Tengah itu masih banyak yang sulit ya? Banyak sekali. Okay. Banyak sekali, bukan banyak sekali. Iya. Dan hilang loh, bukan ada yang 1, 2, hilang, blank. Berarti sampai sana benar-benar WA sulit gitu ya? Blank. Gila. Berarti gimana dong cara masyarakat di sana memperoleh informasi lewat TV? Makanya kan saya sangat kenapa kan saya keselnya minta ampun. Parabola ada di sana kan gitu. Masyarakat harus beli parabola gitu. Iya, begitu. Berarti masih kampanye televisi masih ampuh sana berarti ya. Kalau sekarang di sana itu sistem jaringan. Oh, berarti masih konvensional tim. Oke. Tim. Walaupun orangnya tim sukses, berarti ya. Walaupun orangnya nggak datang, timnya bergerak. Itu masih sistem seperti itu. Iya. Siap. Tapi yang saya senangkan, terima kasih saudara-saudara tiang yang ada di Sulawesi Tengah, tanpa tiang komando nih, tanpa tiang kasih tahu, saudara-saudara kita sekarang buat tim sendiri loh. Buat tim sendiri, laporan sama saya. Beli Lola, saya udah gini-gini. Beli Lola ben pidan mai. Saya ini Banyar nih sudah buat tim tuh beli kasih duit. Enggak sama sekali. Enggak, saya enggak bawa apa-apa. Beli sempat nanya enggak kok mau gitu. Kok kalian mau gitu. Karena saya bicara dulu tentang komitmen ini. Oke. Beli Lola mau ngapain ke sini? Wih, lebih tajam penglingsir itu ngomong ajak raga dibandingkan nyamu-nyamu di Bali. Di Bali nggak ada apa-apanya yang apa sinis sama saya, belum ada apa-apanya. Banyak berarti di Bali tokoh-tokoh yang sinis sama Beli Lola. Nggak apa-apa. Oke, Beli. Siap. Ini terakhir yang mungkin menjadi pertanyaan netizen juga ini. Tiang kan cuma menyampaikan pertanyaan bagus, netizen aja. Ada kritik, ada. Ya, karena ini di media sosial kan. Nah, terkait dengan mantan istrinya Beli Uli yang sering diajak sama Widi Widiana gitu. Aduh. Mungkin ada tanggapan dari Beli. Iya, dia kan orang penyanyi, orang duet. Duet. Oh, gitu. Sama-sama. Kalau misalnya mereka nikah, Beli nggak masalah. Kan saya udah pisah. Udah bisa, nggak masalah. Masalahnya dengan saya apa? Iya. Tidak. Tapi sama Deuli masih baik-baik aja. Jangan ulangkan jadi tadi di percaya nanti masyarakat dia. Siap. Tidak ada apa-apa.
Berarti tidak ada gimana-gimana. Nggak, Baik-baik beliau saja dengan beliau semua, gitu ya. beliau itu berdua itu adalah suatu apa namanya, sama-sama di dunia entertainment, yang cara balennya sama-sama ngalih pengupa jiwa gitu loh. Beliau duet, tapi kan di masyarakat kan yang namanya sudah dilihat seperti itu, jadi begini. Opini macam-macam lah. Opini kan orang-orang, kalau saya sih, kalau memang udah, kan saya udah jalan sendiri. Itu ranah privat, nggak usah ginilah ya. Dia udah jalan sendiri, ya seperti apa kan enggak masalah bagi Tapi saya. kalau anak gimana? Baik-baik saja. Baik. Okay. Dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih buat mantan istri saya gitu. Ya artinya setiap saya keluar ke Sulawesi Tengah, biar diketahui lah masyarakat, Biola jadi gini enggak. Saya keluar misalnya ke Sulawesi Tengah, kan udah lama ini Sulawesi Tengah kerja gitu. Dia kasih tahu anak-anak, mau diajak jalan-jalan ke keluar, mau diajak nginep, mau gimana, dijemput ke rumah. Habis itu diajak jalan. Nanti udah buat dia diantar pulang lagi. Ya. Ibu saya dah ngomong gitu. Mek, kalian malu ya. Siap. Nah, artinya udahlah, yang penting anak ini kan, yang jangan sampai lalaikan itu ya. Korban anak itu mentalnya gitu, bapak dan ibu. Oke, Biola, sukses semua nih, sudah Terima mau kasih. sharing banyak. Dan saya juga ini terima luar kasih biasa banyak. Ini. Ya. Karena ini Tiang kan cuman memberikan ruang, beli menyampaikan. Terima kasih. Karena netizen pikirannya liar terhadap apapun yang muncul di HP mereka gitu. Karena di dunia maya kan. Ya, Kene yo. Ya. Maunya saling kaden kan. Biar jelas. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Jag Bali. Terus terang ini sangat positif bagi saya. Satu waktu pertama itu banyak sekali yang telepon saya dan banyakkan positif gitu. Dan sekarang pun kan saya bisa mengklarifikasi seperti apa. Saya juga terima kasih. Oke, Bli. Siap. Terima kasih. Sukses semua. Semoga sukses. Ya. Terima kasih.